Mencari sebuah laptop gaming itu bukan sebuah perkara yang mudah. Kalau misalnya menurut saya nih, mencari laptop gaming itu kayak mencari pasangan. Butuh komitmen, soalnya kalau misalnya kita sudah memilih satu, kita nggak boleh menyesal di kemudian hari. Di belakang saya nih ada sebuah laptop gaming terbaru dari Lenovo, yakni Legion 5 Pro. Laptop ini memiliki banyak fitur untuk para gamer. Bahkan menurut kami, ini adalah merupakan salah satu laptop gaming yang tanpa kompromi. Nah, penasaran kan bagaimana dengan spesifikasinya, bagaimana dengan performanya, dan bagaimana pengalaman kami menggunakan laptop ini? Kalau misalnya kalian penasaran, saksikan video ini sampai habis. Untuk sebuah laptop gaming, sejujurnya Legion 5 Pro tidak terlihat sebagai laptop gaming. Desainnya yang simpel membuat laptop ini terkesan sebagai laptop profesional, hingga lampu RGB LED di bagian cover layar laptop ini menyala. Pemilihan clear dari laptop ini pun menurut kami sangat simpel ya. Soalnya nih di semua bagian bodinya terlapis warna silver dan di bagian keyboardnya tuh berwarna hitam. Hal ini membuat laptop ini tuh berbeda dengan laptop gaming yang lainnya yang biasanya tuh memiliki warna hitam dengan keyboard hitam tapi memiliki aksen warna merah atau warna-warna terang lainnya. Bagian bodi dari laptop ini terbuat dari bahan metal, namun bagian cover layarnya terbuat dari plastik. Wajar sih hal ini dilakukan mungkin untuk memberikan bobot yang lebih ringan dan memberikan ruang untuk WiFi mendapatkan sinyal yang lebih baik. Tapi menurut kami, hal ini sama sekali tidak mengurangi rasa premium dari laptop ini. Seperti seri Legion lainnya, Lenovo itu tidak menyematkan engselnya itu di bagian belakang bodi, tapi agak sedikit menjorokkannya ke dalam. Hal ini memungkinkan mereka untuk menaruh port I/O di bagian belakang serta menyematkan heatsink yang agak sedikit lebih lebar. Hal ini membuat Lenovo dapat menyematkan port I/O di bagian belakang dan menggunakan heatsink yang lebih besar. Selain itu, hal ini membuat laptop ini terasa beda dengan laptop gaming lainnya. Bagian dari engsel laptop ini terasa kokoh dan solid. Engselnya dapat menahan layar di sudut manapun, tetapi enteng untuk dibuka. Bahkan, kami dengan mudah dapat membuka layar ini menggunakan satu jari tanpa mengeluarkan tenaga yang besar. Layar dari laptop ini pun sangat spesial. Lenovo menggunakan panel IPS berukuran 16 inci dengan resolusi QHD. Layar ini sudah memiliki dukungan Nvidia G-Sync maupun AMD FreeSync. Tak ketinggalan nih, di layarnya ini juga sudah mendukung refresh rate sampai 165 Hz. Selain itu, ada juga dukungan 100% sRGB dan juga HDR. Hal ini nggak membuat laptop ini cuman enak dipakai untuk bermain game saja. Tapi kalau misalnya kalian ingin juga melakukan editing foto atau video, layar dari laptop ini cukup mumpuni. Selain itu, layarnya juga sudah dilapisi dengan lapisan matte, sehingga kalau misalnya kalian menggunakan laptop ini di luar ruangan atau misalnya di bawah lampu yang sangat terang, jadi kita nggak bakal ngelihat pantulan-pantulan lagi di layar ini. Pemilihan bezel tipis membuat tampilan laptop ini menjadi lebih seksi. Tapi meski memiliki bezel yang tipis, laptop ini masih memiliki kamera. Meski masih menggunakan kamera 720 pixel, tapi kualitas gambar dan videonya tidak terlalu memalukan untuk diajak melakukan panggilan video. Pengguna juga dapat mematikan kamera dari laptop ini secara manual menggunakan fitur bernama e-shutter. Caranya, tinggal mengubah posisi toggle on-off di bagian kanan perangkat untuk menghubungkan atau memutuskan kamera dari laptop. Beralih ke keyboard dan touchpad, menurut kami pengalaman penggunaannya itu cukup nyaman. Bahkan untuk keyboardnya nih, kami merasa itu keyboardnya itu sedikit lebih nyaman jika dibandingkan dengan seri Lenovo ThinkPad. Keyboardnya pun empuk dengan key travel yang sangat nyaman. Keycaps-nya berukuran cukup besar, padahal jari tangan saya ini bisa dibilang cukup besar. Dan Legion 5 Pro ini menawarkan layout keyboard full dengan tambahan beberapa fitur pintasan yang cukup berguna. Kalian juga akan mendapatkan pencahayaan LED di bagian bawah keyboard. Seperti laptop gaming premium lain, kalian akan mendapatkan LED RGB. Meski tidak dapat diatur per keycaps, namun kita mendapatkan 4 zona pencahayaan RGB, di mana menurut kami sudah lebih dari cukup. Lenovo memberikan total 4 preset, di mana salah satunya benar-benar mematikan backlight secara total. Sedangkan ketiga preset lainnya dapat diubah-ubah sesuka hati para penggunanya. Dan untuk tombol powernya sendiri sudah terpisah dari keyboard. Hal ini sangat kami apresiasi, soalnya di beberapa laptop lain nih, tombol powernya itu menyatu dengan keyboard. Jadi kalau misalnya kita menekan salah satu tombolnya, miss. Nah, tombol powernya yang kepencet. Tapi sayang ini, meskipun tombol powernya udah kepisah, Lenovo itu belum memasukkan sidik jari di dalam tombol powernya. Padahal di beberapa laptop gaming lainnya, mereka sudah mulai mengimplementasikan hal tersebut. Kalian juga akan mendapatkan shortcut untuk mengubah mode dari laptop ini.
Kalian tinggal pencet Fn+Q untuk mengubah mode dari balance, quiet, dan performance mode yang diwakili dengan warna putih, biru, serta merah di LED bagian tombol power. Untuk touchpadnya terletak sedikit ke kiri. Memang aneh, tapi pemilihan data letak ini pas dikarenakan tombol arah dari laptop ini agak menjorok ke bawah. Dan pengalaman kami menggunakan touchpad ini sangat nyaman untuk kegiatan sehari-hari dan kurang nyaman jika dipakai untuk bermain game. Sayangnya nih, untuk bagian speaker, Lenovo itu masih menyematkan speaker di bagian bawah. Hal ini kurang optimal karena misalnya kita bermain di atas kasur atau misalnya di atas bahan-bahan yang tidak bisa memantulkan suara. Hasilnya agak sedikit kurang ya suaranya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan laptop ini di atas misalnya meja kayu atau meja yang terbuat dari kaca, suaranya itu cukup bagus. Dan kalau misalnya nih kita maksimalkan volumenya tidak terasa pecah, bassnya pun terasa bulat, dan suaranya itu cukup crisp. Jadi kalau misalnya kalian memutar film atau misalnya musik di laptop ini nggak malu-maluin. Soalnya kualitasnya memang sudah cukup mumpuni untuk sekelas laptop gaming. Port I/O dari laptop ini pun terasa lengkap. Di sebelah kiri terdapat satu USB Type-C 3.2 Gen 2 yang mendukung aliran data DisplayPort 1.4 serta jack audio combo 3,5 mm. Sedangkan di bagian kanan terdapat tombol e-shutter serta USB 3.2 Gen 1. Sedangkan untuk sisa port lainnya terdapat di bagian belakang yang mencakup satu port LAN RJ45, satu USB Type-C 3.2 Gen 2 dengan dukungan DisplayPort 1.4 serta power delivery. Lalu ada dua USB 3.2 Gen 1, satu HDMI 2.1, satu USB 3.2 Gen 1 yang mendukung fitur Always On dan Power In. Diciptakan sebagai laptop gaming, Legion 5 Pro pun menawarkan spesifikasi tanpa kompromi. Laptop yang kami ulas kali ini memiliki spesifikasi prosesor AMD Ryzen 7 5800H dengan GPU Nvidia GeForce RTX 3070, RAM-nya 32GB, serta penyimpanannya sudah SSD NVMe 1TB. Dan berikut ini hasil pengujian kami. Untuk hasil benchmark sintetis, kami melihat performa yang ditawarkan laptop ini sangat baik. Di pengujian Cinebench misalnya, hasil yang didapatkan sangat baik mengingat prosesor laptop ini salah satu yang tertinggi di kelasnya. Sedangkan untuk pengujian di 3D Mark dan PC Mark, hasilnya pun masih dapat dibilang bersaing dengan laptop yang ada di pasaran saat ini. Bahkan hasil pengujian ini dapat dibandingkan dengan laptop dengan harga yang lebih mahal. Dan untuk pengalaman bermain game, dikarenakan sudah menggunakan GPU Nvidia GeForce RTX 3070, kami benar-benar dapat menikmati game dengan sangat nyaman tanpa ada kompromi. Saat bermain game Cyberpunk 2077 misalnya, dengan pengaturan grafis tertinggi tanpa menggunakan ray tracing, kami mendapatkan rata-rata FPS di angka 70 FPS lebih. Saat fitur ray tracing dinyalakan dengan pengaturan medium, FPS yang kami dapatkan ada di 60 FPS. Sedangkan saat pengaturan ray tracing high, rata-rata FPS-nya ada di angka 49 FPS. Beralih ke game Resident Evil Village, kami mendapatkan rata-rata FPS di angka 108 FPS saat ray tracing off. Dan saat ray tracing dinyalakan, rata-rata FPS yang kami dapatkan ada di angka 87 FPS. Terakhir, untuk game Tomb Raider, kami juga mencoba fitur DLSS dari Nvidia. Kami mendapatkan FPS di angka 81 FPS saat DLSS dimatikan, dan saat dinyalakan naik ke 80 FPS secara konstan. Lalu bagaimana performanya saat kami gunakan laptop ini untuk bermain game e-sport? Ya nggak usah ditanya lagi ya, karena sudah menggunakan prosesornya sudah cukup tinggi ya, terus GPU-nya juga udah cukup tinggi. Jadi kalau misalnya kalian bermain game e-sport seperti misalnya Valorant, Apex Legends, terus main Dota 2, dan beberapa game lainnya itu konstan di 100 fps lebih. Dan dikarenakan layarnya itu udah 165 Hz refresh rate-nya, kalau misalnya kalian bermain game itu berasanya tuh kompetitif banget ya. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin FPS di game-game e-sport itu, 1 FPS aja nih kita bedanya dengan lawan itu kita bisa kalah tembak. Dan untuk thermalnya sendiri, itu kami tidak pernah menyentuh yang namanya thermal throttling. Soalnya nih, di laptop ini selama pengujian, CPU-nya itu maksimal ada di 97 derajat Celcius. Sedangkan untuk GPU-nya berada di maksimalnya itu 87 derajat Celcius. Tapi kami punya satu komplain untuk Lenovo, karena pembuangan panasnya itu salah satunya ada di sebelah kanan laptop ya, mengarah ke tangan. Jadi kalau misalnya kalian ingin bermain game dalam jangka waktu yang lama, ya siap-siap aja ya tangan kalian tuh terasa panas. Kecuali kalian menggunakan keyboard terpisah, jadi laptopnya kan agak sedikit ke depan, jadi buangan aliran panasnya itu nggak kerasa. Dan untuk masa pakainya, laptop ini terbilang cukup panjang baterainya.
Saat kami melakukan pengujian menggunakan PC Mark, itu hasilnya ada di sekitar 7 jam 30 menit. Pengaturan yang kami lakukan itu adalah brightness-nya 50% dengan WiFi terkoneksi ke internet. Dan saat melakukan pengujian di real time, kami itu mencoba untuk ngetik, nonton video, dan lain-lain itu seharian. Kira-kira laptop ini bisa bertahan di 6 jam 40 menit. Ya menurut kami nggak buruk-buruk amat sih untuk sebuah laptop gaming dengan spesifikasi yang powerful. Hal ini membuat kalian tuh kalau misalnya ingin bekerja di luar, membawa laptop ini nggak usah bawa-bawa chargernya. Karena ya kalau misalnya kalian bekerja atau belajar di cafe nih, kayaknya 6 jam itu jangka waktunya cukup lama. Jadi menurut kami cukup dalam satu pengisian daya itu selama 6 jam itu kalian bisa bekerja dengan tenang. Berbicara mengenai charger dari Legion 5 Pro ini juga cukup kompak loh. Meski demikian, charger ini dapat mengirimkan daya hingga 235 watt. Dalam mode biasa, laptop ini dapat terisi dari kosong hingga penuh dalam waktu 1 jam 56 menit. Sedangkan pada saat rapid charge diaktifkan, untuk mengisi daya dari kosong hingga penuh, laptop ini hanya membutuhkan waktu 1 jam 22 menit saja. Cukup kencang kan? Fitur terakhir yang ditawarkan oleh Lenovo di Legion 5 Pro ini adalah hadirnya software Lenovo Vantage. Memang sih kita tidak dapat melakukan overclock atau pengaturan CPU dan GPU, tapi ada banyak fitur yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Di aplikasi ini kalian dapat mengatur beberapa fitur di bawah Legion Edge. Beberapa contohnya seperti Network Boost, Hybrid Mode, dan lainnya. Tak ketinggalan, kita juga dapat mengatur preset backlight menggunakan aplikasi tersebut. Kita juga dapat memastikan dan menyalakan fitur rapid charge dan lainnya. Terakhir, kita juga bisa memantau kondisi CPU, GPU, VRAM, SSD, dan lainnya menggunakan aplikasi tersebut. Nah, dari tadi kan kita udah membahas soal spesifikasinya, terus bagaimana pengalaman penggunaan kami. Kalian pasti bertanya-tanya berapa sih harga dari laptop ini? Kalau misalnya tim Tech ID pantau dari beberapa e-commerce, laptop Lenovo Legion 5 Pro ini ada di kisaran harga 30 jutaan. Tapi nih di harga 30 juta itu, kalian sudah mendapatkan laptop dengan prosesor kencang, GPU-nya kencang, daya tahannya baterainya lama, dan spesifikasinya itu loh, sudah sangat mumpuni untuk bermain game sekelas AAA. Nah itu dia ulasan kami soal Lenovo Legion 5 Pro. Gimana? Kalian ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa langsung menuju kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga buat like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.